Guys, driver ojek online ini dapat orderan dari orang yang sudah meninggal. Nah, kejadian ini dialami oleh salah seorang driver ojek online yang bekerja di salah satu perusahaan ojek online terbesar di Indonesia. Kita sebut saja namanya Bima. Jadi kejadian ini terjadi ketika Bima sedang mangkal untuk menunggu adanya orderan masuk pada malam hari. Nah, tepat jam 8 malam ada suara orderan yang masuk dari HP Bima. Nah, setelah dicek, alamat penjemputannya itu berada di salah satu kampus. Akhirnya tanpa berpikir panjang, orderan tersebut pun diterima sama Bima dan Bima meluncur ke lokasi atau titik penjemputan tersebut. Ketika sampai di lokasi tersebut, ternyata yang order ini cewek, teman-teman. Nah, seperti biasanya Bima memberikan helm kepada customer ini dan tanpa basa-basi juga customer ini langsung naik ke motor yang dibawa oleh Bima. Nah, selama di perjalanan si Bima ini berusaha untuk mengajak komunikasi si penumpang ini. Tapi penumpang ini menjawab dengan nada yang lirih. Si Bima menanyakan, "Mbak pulang dari kampus ya?" Si penumpang ini jawab, "Iya mas, kebetulan saya kuliah malam, jadi saya akan sering pulang pada malam hari." Nah, karena mendengar jawaban ini, akhirnya si Bima ini nawarin ke penumpang tersebut buat dijemput secara offline setiap harinya. Jadi si cewek ini nggak perlu melakukan order melalui aplikasi, tinggal chat aja nanti dijemput sama Bima. Nah, akhirnya si penumpang ini setuju dengan penawaran yang diberikan Bima. Ketika sampai di alamat penghantaran yang merupakan rumah dari si cewek ini, si Bima memberikan nomor telepon kepada cewek ini. Dan Bima bilang agar si cewek ini menghubunginya melalui WhatsApp jika ingin dijemput pada waktu pulang kuliah. Singkat cerita, di hari berikutnya, tepat jam 8 malam juga, si Bima ini dapat chat dari cewek yang dia antar kemarin. Si cewek ini kembali meminta dijemput di alamat yang sama yang merupakan alamat dari salah satu kampus di kota tersebut. Nah, akhirnya si Bima ini menuju lokasi penjemputan. Setelah menjemput, seperti biasa si Bima melakukan basa-basi lagi untuk mengajak ngobrol si penumpang ini. Tapi anehnya, di malam yang kedua ini, si penumpang ini tidak menjawab satupun pertanyaan dari Bima. Pada saat itu Bima mikir, oh mungkin si mbak ini lagi capek, jadi nggak mau diajak ngobrol. Nah, setelah melakukan perjalanan, akhirnya mereka tiba di rumah tersebut. Setelah membayar ojek tersebut, si penumpang ini akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, setelah si mbak ini masuk, ada seorang ibu yang keluar dari rumah tersebut menanyakan kepada Bima, "Mas, kenapa ya? Kok udah 2 malam ini masnya datang terus ke rumah saya?" Nah, mendengar pertanyaan ini, si Bima kaget. Akhirnya Bima ini bilang, "Loh bu, saya tadi nganterin penumpang, mungkin anaknya ibu pulang dari kampus." Nah, si ibu ini juga kaget. Terus si ibu ini bilang, "Mas, maaf, masnya jangan bercanda ya." "Loh, bercanda kenapa bu?" kata Bima. Terus si ibu ini jawab, "Mas, anak saya itu udah meninggal mas, jadi mas jangan main-main, jangan bercanda sama saya." Nah, setelah mendengarkan penjelasan tersebut, si Bima juga kaget. Terus yang dia antar 2 hari ini siapa? Akhirnya si Bima ini pamit kepada si ibu tersebut. Nah, nggak jauh dari rumah tersebut, motor Bima ini bannya kempes, teman-teman. Nah, akhirnya dia mencari tambalan ban yang ada di sekitar rumah cewek tersebut. Nah, sambil menunggu bannya ditambal, si Bima ini bertanya sama tukang tambal ban yang ada di dekat rumah cewek ini. Dia bertanya, apakah benar anak ibu tersebut sudah meninggal? Nah, ternyata kata si tukang tambal ban ini juga sama dengan apa yang dikatakan oleh ibu dari cewek tersebut. Tukang tambal ban ini bilang bahwa anak dari ibu tersebut sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Nah, setelah kejadian itu si Bima pun kapok dan tidak mau menerima orderan pada malam hari lagi. Nah, itulah cerita horor yang dialami oleh Bima. Kira-kira kalian pernah nggak diboncengin sama makhluk halus? Kalau pernah, silahkan tulis di kolom komentar.